Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallahu alazim. Yang dihormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, Pak Haji yang dihormati Bapak Kasubag, Bapak Haji Iskandar, kemudian Bapak Bekasi dan Ibu Bekasi, Pak Haji Agus, Pak Amran, Ibu Yati, Bapak Ibu pegawai Kementerian Agama yang kita muliakan, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita masih Allah anugerahkan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga saat ini kita dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Kementerian Agama Kabupaten Selatan ini. Sholat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sudah disetting oleh Kasih Dimas Islam, yaitu kegiatan sholat zuhur berjamaah diteruskan dengan kultum dan juga tadarus. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita wasilahkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti akhlakul karimah beliau. Mudah-mudahan kita juga diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan beliau bersedia memberikan syafaat kepada kita semua dari kehidupannya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, tepatnya di hari yang kelima ya. Di hari yang kelima, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat beribadah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana kami sampaikan bahwa Ramadan pada hakikatnya, melalui Ramadan pada hakikatnya Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan perbaikan akhlak secara massal, bisa dikatakan secara massal, karena seluruh muslim di dunia pada hari ini, pada bulan ini berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun kita hari ini, tentunya kita bukan orang yang bebas dari dosa. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama 11 bulan yang lalu. Ramadan ini Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara pribadi, takwa secara sosial, maupun juga bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu tujuan dari Ramadan itu untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah menyiapkan, maka kita sudah mempunyai strategi, maka kita sudah mempunyai rencana bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti hari ini juga, momennya ketika kita menginginkan kegiatan seperti ini, maka kita sudah mempersiapkan jadwalnya dan seterusnya.
Supaya apa? Supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Sama juga dengan bulan Ramadan, ketika Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa, maka kita semaksimal mungkin menyiapkannya supaya kita sampai kepada tujuan dari Ramadan itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Ramadan ya kita banyak lebih berpuasa lebih banyak. Ya mungkin di luar Ramadan kita puasa Senin Kamis mungkin jarang sekali dan seterusnya. Melalui Ramadan ibadah sholat kita mungkin secara jumlahnya juga lebih banyak, karena di luar Ramadan kita mungkin agak sulit bangun di tengah malam untuk sholat tahajud dan seterusnya, sehingga melalui Ramadan disyariatkan sholat setelah Isya itu dengan sholat menggunakan dengan sholat. Dan tujuannya supaya membekali kita supaya kita lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Ramadan ya mungkin karena kita ngerasa nyaman dengan suasana kita sendiri, terkadang tidak sampai kepada hati kita untuk ada rasa berbagi dengan orang lain. Tapi melalui Ramadan karena kita sudah merasakan bagaimana kita di zona tidak nyaman, bagaimana kita merasakan lapar, haus dan dahaga, sehingga kita mau berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan di 11 bulan berikutnya nanti ya, keinginan kita tercapai dan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bertakwa secara individual, ibadah sholat kita dan seterusnya, maupun ibadah secara sosial, kita melalui sedekah, infak dan zakat, kemudian cara kita bergaul dengan sesama dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi orang yang lebih bersyukur lagi, memanfaatkan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, supaya kedepannya kita lebih menjadi orang yang lebih bersyukur lagi. Yang insya Allah ketika kita bersyukur, janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.